Dan kita akan membahas terkait dengan efektivitas perluasan ganjil genap di 16 ruas jalan. Sudah tersambung bersama kami Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo. Selamat siang Pak Syafrin. Selamat siang Pak Syafrin. Selamat siang Mbak. Ya, selamat siang. Ya, Pak Syafrin, hari ini hari pertama uji coba mulai diberlakukan. Bagaimana pantauan dari Disub DKI Jakarta sejauh ini Pak? Mulai hari ini kami melakukan uji coba perluasan ganjil genap dan berdasarkan pantauan kami pada beberapa titik yang menjadi lokasi-lokasi perluasan ganjil genap, lalu lintasnya cukup lancar. Dan indikator ini kami lihat, contohnya saya tadi berada di koridor koridor Fatmawati, di mana pada traffic light yang ada, di mana terlihat bahwa untuk lalu lintas di dalam antrian setiap kaki persimpangan itu setelah satu kali siklus time hijau itu langsung habis. Dan dengan indikasi ini bahwa lalu lintas pada kawasan yang mendekat ke areal ganjil genap cukup baik dari kinerja trafiknya. Demikian, Pak. Ya, Pak Syafrin, tapi ada yang mengatakan bahwa dengan diperluasnya sistem ganjil genap ini ternyata menambah jumlah kendaraan roda 2, sepeda motor. Bagaimana Anda melihat hal ini, Pak? Untuk kendaraan roda 2, memang begitu kita melakukan pengurangan terhadap kendaraan roda 4, pasti ada kenaikan. Tetapi dari hasil pantauan kami tadi, bahwa sampai dengan tadi terlihat untuk roda 2 masih tetap dengan volume lalu lintas pada saat kita melakukan kajian untuk perluasan ini. Tapi ada usulan untuk juga sistem ganjil genap ini diterapkan di kendaraan roda 2. Karena kalau kita lihat jalanan di Ibu Kota Jakarta ini didominasi oleh sepeda motor, 72% Pak, dibandingkan dengan mobil 28%. Apakah wacana ini akan dipertimbangkan ke depan Pak? Baik, untuk pengurangan terhadap roda 2, yang pertama adalah tentu harus kita pahami bahwa hasil analisis kami secara komprehensif menunjukkan bahwa untuk pembatasan roda 2 pada saat uji coba ini untuk penerapan kali ini tidak diterapkan ada pengecualian untuk roda 2. Yang mana bahwa kita perlu melihat secara jaringan dan juga manfaat dari aspek perbaikan kualitas lingkungan. Dari berbagai alternatif yang kita coba simulasikan, posisi yang terbaik adalah yang saat ini kita lakukan uji coba untuk perluasan ganjil genap. Karena memang dari 3 alternatif yang kami simulasikan, hasil optimum ditinjau dari kinerja lalu lintas, kemudian perbaikan kualitas udara dan juga sosial ekonomi, inilah yang paling optimum untuk bisa kita terapkan. Sebelumnya Anda juga mengusulkan akan ada wacana kanalisasi untuk pengendara roda 2, betul Pak ya, sepeda motor. Bagaimana Pak wacana ini? Jadi untuk kanalisasi sepeda motor, sebenarnya ini adalah bagian dari manajemen dan rekayasa lalu lintas yang sudah biasa dilakukan oleh Dinas Perhubungan sebelumnya. Tapi memang perlu dipahami bahwa setelah ditetapkan perluasan ganjil genap secara jaringan, otomatis pada jaringan jalan tersebut akan terjadi peningkatan kecepatan. Dan untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna sepeda motor dan juga pengguna lalu lintas lainnya di jalan, kita perlu mengatur secara baik terkait dengan pemisahan kecepatan. Karena sepeda motor kita pahami saat ini cenderung tidak tertib di jalan dan saling salip ke arah yang berbeda dengan lajurnya, sehingga ini membahayakan pengendara. Dan oleh sebab itu, ke depan pada seluruh koridor ganjil genap akan kita terapkan kanalisasi atau pemisahan lajur dengan marka jalan yang utuh. Artinya sepeda motor kita wajibkan akan menggunakan lajur paling kiri. Dan dengan pola ini kita harapkan bahwa untuk keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya sepeda motor itu lebih kita jamin.
Ya, Pak Syafrin, tapi apakah wacana kanalisasi ini bisa diterapkan di semua ruas jalan sistem ganjil genap? Mengingat ruas jalan di Ibu Kota Jakarta ini tidak semua memiliki ruang lagi untuk jalur khusus. Baik, untuk kanalisasi sebenarnya yang perlu dipahami bahwa kita tidak melakukan pengaturan ataupun melakukan pembatasan terhadap atau pemisahan terhadap lajur, tetapi kita lakukan pemisahan dengan marka. Artinya begitu ada marka utuh, maka sepeda motor diharuskan menggunakan lajur paling kiri. Dengan pola ini kita harapkan pengendara sepeda motor akan lebih tertib. Kemudian untuk penerapannya, tentu di tahap awal kita akan terapkan pada koridor-koridor yang jalan protokol saja dulu, kemudian akan ditindaklanjuti secara masif pada seluruh koridor yang diterapkan ganjil genap. Tujuannya adalah kenapa baru di tahap awal kita terapkan di koridor-koridor protokol, karena pada koridor-koridor tersebut hasil survei kami kecepatan lalu lintasnya setelah dilakukan pembatasan ganjil genap itu cukup tinggi, rata-rata di atas 30 km per jam untuk koridor ganjil genap. Artinya bahwa jika di sana kita tidak lakukan pemisahan terhadap pengendara sepeda motor, tentu ini akan membahayakan para sepeda motor, karena pengendara sepeda motor begitu terjadi crash itu biasanya mereka langsung berbenturan dengan objek kecelakaan, dan ini tentu menjadi perhatian kami untuk menjaga keselamatan pengendara sepeda motor. Ya, artinya wacana-wacana ini akan masih diterapkan secara bertahap ke depannya, tapi ada target tidak kapan akan mulai diuji coba misalnya untuk kanalisasi sepeda motor, Pak? Untuk kanalisasi sepeda motor sebenarnya di beberapa ruas jalan sudah ada marka penunjuk. Tinggal kami berkoordinasi dengan rekan-rekan kepolisian untuk melakukan penindakan secara tegas. Kita harapkan setelah masa uji coba dan sosialisasi ganjil genap ini, di mana pada tanggal 9 September kita selain melakukan pengawasan terhadap pelanggaran ganjil genap, juga kita akan mengarahkan agar pengendara sepeda motor tertib menggunakan lajur paling kiri dan disertai dengan penindakan jika terjadi pelanggaran terhadap kanalisasi tadi. Baik, memang hari ini baru hari pertama, sulit untuk ditarik kesimpulan ya Pak, apakah ini cukup efektif untuk bisa mengurangi polusi, kemudian juga angka kecelakaan dan kemacetan di Ibu Kota Jakarta. Apa himbauan Anda untuk warga DKI Jakarta khususnya yang sehari-hari melintas di 16 ruas jalan yang baru ini Pak? Baik, kepada warga Jakarta kami menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk perluasan ganjil genap sebenarnya jika dilihat dari tujuannya ada dua, yaitu bagaimana pemerintah menyiapkan perbaikan kinerja lalu lintas secara masif di wilayah Jakarta. Yang kedua tentu adalah bahwa bagaimana pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengupayakan kualitas udara yang lebih baik buat warganya. Oleh sebab itu saya mengajak seluruh warga Jakarta untuk mari kita jadikan musuh bersama kemacetan lalu lintas dan polusi udara, sehingga warga Jakarta dapat hidup lebih sehat ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Syafrin Liputo, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk waktunya di Metro Siang. Dan kita akan membahas terkait dengan efektivitas perluasan ganjil genap di 16 ruas jalan. Sudah tersambung bersama kami Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo. Selamat siang Pak Syafrin. Selamat siang Pak Syafrin. Selamat siang Mbak. Ya, selamat siang. Ya, Pak Syafrin, hari ini hari pertama uji coba mulai diberlakukan. Bagaimana pantauan dari Disub DKI Jakarta sejauh ini, Pak? Mulai hari ini kami melakukan uji coba perluasan ganjil genap, dan berdasarkan pantauan kami pada beberapa titik yang menjadi lokasi-lokasi perluasan ganjil genap, lalu lintasnya cukup lancar. Dan indikator ini kami lihat, contohnya saya tadi berada di koridor koridor Fatmawati, di mana pada traffic light yang ada, di mana terlihat bahwa untuk lalu lintas di dalam antrian setiap kaki persimpangan
itu setelah 1 kali siklus time hijau itu langsung habis. Dan dengan indikasi ini bahwa lalu lintas pada kawasan yang mendekat ke areal ganjil genap cukup baik dari kinerja trafiknya. Demikian, Mbak. Ya, Pak Syafrin, tapi ada yang mengatakan bahwa dengan diperluasnya sistem ganjil genap ini ternyata menambah jumlah kendaraan roda 2.